Sakariska, pemeran tokoh Nyimas Cengkring Manik. Ikutin terus kisahnya di channel Gubuk Saka. Jangan lupa di subscribe ya channelnya. Aktifkan tanda lonceng biar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Gubuk Saka. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu kembali di channel Gubuk Saka. Saya Jody Sakawaluga untuk mencoba menceritakan kisah selanjutnya dari kisah Cinta Melawan Kodrat. Mari kita mulai. Makhluk itu membawa aku ke tempat bangunan yang begitu megah. Gedung menjulang tinggi, keramik dan dinding tembok terbuat dari bahan emas. Sampai tiang gapura sebelum masuk ke area tersebut juga dibuat dari emas, intan, dan permata. Ternyata tempat itu merupakan kerajaan Manikmaya. Begitu indah bangunan itu sampai mengeluarkan cahaya. Pantas saja ada segelintir orang mengatakan bahwa makhluk jin adalah makhluk yang kaya raya. Terlihat dari bangunannya pun terbuat dari emas, intan, dan permata yang begitu menyilaukan dan memanjakan mata. Tiba saatnya aku dibawa makhluk itu sampai di tempat yang megah, dan aku diletakkan di tempat tidur yang sangat empuk, dan dipannya pun dihiasi permata yang berkilau. Tiba-tiba aku pun terbangun karena merasakan mukaku yang dingin. Kemungkinan mukaku diusap dengan air yang harum dan menyejukkan. Perlahan aku membuka mata. Di mana aku? Ucapku. Jangan risau manusia, kamu aman di sini. Ucapnya. Makhluk itu berbicara dengan bahasa yang aneh. Kata-katanya mirip dengan bahasa Arab. Tapi anehnya, aku bisa mengerti apa yang dia ucapkan. Padahal aku tidak bisa berbahasa Arab. Sungguh tidak masuk akal. Kamu jangan dulu banyak bergerak. Aku akan memasukkan obat ini kepadamu, kata makhluk itu. Lalu ia menyuruh aku membuka mulut, dan aku pun menuruti. Aku melihat obat itu bersinar-sinar hijau kebiru-biruan. Dia mengeluarkannya dari mulutnya, lalu memasukkan ke mulutku. Selintas dalam pikirku, apakah itu yang disebut mutiara ular? Waktu pertama bertemu dengan Nyimas Cengkring Manik, dia berbentuk ular. Mungkin itu mutiara ular. Tapi lamunanku pudar. Pas begitu
merasakan sekujur badanku sakit luar biasa. Aduh, aduh, Allahu Akbar. Aduh, Tahan, jangan bergerak, lemaskan badanmu, biar obat itu menyembuhkan, menyambung tulang-tulangmu yang pada patah, ucap makhluk itu. Benar saja, dan terdengar suara seperti urat dan tulang yang menyambung. Bunyi itu terdengar dan terasa sekali. Walaupun sakit, aku mencoba bertahan dan melemaskan badanku menuruti suruhan makhluk itu. Tidak lama, selang antara 1 dan 2 menit, tubuhku terasa ringan dan tiba-tiba ada lagi rasa sakit. Aku mencoba bangun. Badanku tidak ada rasa sakit lagi. Dan lebih mengelokkan lagi, badanku bersinar dan berubah pakaian yang dikenakanku serba mengunindai kain sutra yang berkilau. Aku bangun karena aku mulai ingat sama Nimas Centring Manik. Aku bangun sambil bertanya pada makhluk itu. Centring Manik, Nimas Centring Manik di mana? Tenang saja manusia, anakku sudah pulih. Dia telah pulih dan mengobati dirinya sendiri. Aku termenung sejenak dan bergumam dalam hatiku. Oh, ternyata Nimas Centring Manik adalah anaknya makhluk ini. Pantas saja dia sudi menolongku. Gumamku. Siapa namamu, wahai manusia? Nama saya Jody. Kenapa bisa masuk ke alam ini dan bersama anakku? Begini ceritanya. Awal mula aku bertemu Nimas Centring Manik. Tanpa ada cerita yang aku sembunyikan, aku pun menceritakan dari awal sampai aku berada di tempat ini. Makhluk itu pun mengangguk-ngangguk, pertanda ia mengerti asal mula kejadian tersebut. Dan dia pun memperkenalkan diri padaku. Hai manusia, perlu kamu ingat, namaku adalah Sakaraga. Namaku Jody. Memang aku manusia, tapi aku punya namaku Jody. Oh iya, lupa, Jody. Perlu kamu ingat, namaku Sakaraga. Setelah meminum obat mutiara ular tadi, kamu akan sakti dan bisa melawan Bragaspati, kakangku. Dan perlu kamu ketahui bahwa yang tadi menyerang menyiksa anakku dan kamu adalah Patih Kalimuka dan Senempati Murdok, antek-antek Bragaspati, kakangku. Tapi aku menyarankan selendang yang ada di pinggangmu harus terlepas dari badanmu, karena tidak ada gunanya. Karena dengan meminum mutiara ular, ilmumu sudah melebihi selendang itu. Aku mendengarkan semua kata ayahnya Nimas Centring Manik.
Dan begitu aku memegang pinggangku, selendang itu sudah tidak ada di pinggangku. Tapi gimana mengembalikannya? Selendang ini sudah tidak ada padaku. Tak usah heran, selendang itu sudah kembali pada miliknya, yaitu anakku. Dia terlepas dengan tersendirinya. Dan hingga anakku sudah pulih kembali, jadi aku mengerti selendang itu terbelit di pinggangmu supaya membawamu dan menolong anakku. Dan bila anakku terpisah dengan selendang itu, dia akan lemah. Aku pun mengerti akhirnya. Nyimas Centring Manik menyimpan selendang itu di lemariku. Tiada lain agar aku datang ke tempat ini. Dan makhluk itu berkata kembali. Dan jangan khawatir, aku mulai hari ini, aku sudah beriman dan menganut agama Islam sepertimu. Aku telah dituntun anakku, dan aku pun tidak mengerti asal mula dia menganut agama sepertimu. Yang jelas, dia telah menceritakan bahwa kamu manusia baik dan berbudi luhur. Oleh karena itu, aku meminta padamu untuk mengajariku hal-hal ilmu-ilmu tauhid dari agama Islam. Insya Allah, dengan senang hati, yang aku akan menyampaikannya ilmu tentang agama Islam, ucapku. Sementara aku sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada yang masuk, 2 wanita yang sangat cantik. Cuman yang satunya aku hafal. Dia adalah Nyimas Centring Manik. Tapi sebelum 2 sosok wanita itu menghampiri padaku, amat sayang sekali. Waktunya jadi undur diri, sahabat. Sampai di sini dulu akhirul kalam. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.